Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Nah, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Gak ada. Oh ya, nggak ada ya. Tapi Ibu absen dulu. Sifauddin, Hadir, Bu. Maisyarah. Hadir. Oke, kalau hadir semua, kita akan belajar hari ini tentang apa ya? Dari gambar ini sudah bisa ditebak ya? Ya, Kita mau belajar apa ya? Apa? Tentang apa? Organ tubuh. Organ tubuh. Emang organ tubuh di dalamnya, tapi kurang benar. Kita Ibu praktekkan ya. Ini proses apa? Pernafasan. Nah, kita itu akan belajar tentang berarti Pernafasan. Nah, benar sekali. Kita di sini akan belajar tentang sistem pernafasan. Apa sih bernafas itu? Apa? Yang kalian ketahui itu apa? Yang dimaksud bernafas itu apa? Pernafasan itu apa? Tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu ya. Padahal kalian bernafas setiap saat, setiap waktu. Tidur pun juga bernafas. Kalau tidak bernafas berarti mati. Ya kan? Ya, Bu. Nah, bernafas itu merupakan pengambilan oksigen dan mengeluarkan sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Apa yang dimaksud bernafas? Mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ya. Bernafas itu mengambil oksigen O2 ini dan dikeluarkan dalam bentuk CO2 ya. Nah, kita kan menghirup ya. Menghirup ini O2, yang kita hirup ini O2, yang kita keluarkan adalah CO2. Ini oksigen, O2 ini oksigen, CO2 ini karbon dioksida. Jadi yang kita hirup itu adalah O2, yang dikeluarkan adalah CO2 ya, atau karbon dioksida, dan bisa juga dalam bentuk uap air. Baik, kita akan lanjut pada alat-alat yang digunakan di dalam tubuh untuk bernafas. Apa saja? Yaitu ada rongga hidung di sini ya, ada faring, ada laring, ada trakea, ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru di sini ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ini bagian rusuk dan ini bagian diafragma. Nah, apa sih fungsinya hidung? Hidung di sini. Nah, pertama kali udara masuk melalui hidung ya, melalui hidung di sini. Nah, ini berfungsi untuk melembabkan dan mengubah suhu udara. Nah, dari luar kan udara masuk ya, ini dilembabkan terlebih dahulu dan masih menyesuaikan suhu dengan di badan kita. Kan suhunya hangat kalau di badan kita. Jadi di sini disesuaikan terlebih dahulu oleh rongga hidung. Nah, di sini juga ada alat penyaring, yaitu di dalam hidung ada bulu-bulu kan ya? Ya, Bu. Nah, ya, itu bulu hidung ini untuk menyaring bakteri-bakteri atau kuman yang masuk gitu. Jadi di sini masih disaring. Jika ada yang mengganjal atau tidak enak, di sini masih disaring terlebih dahulu oleh hidung. Nah, selanjutnya masuk pada faring. Nah, faring ini merupakan ini antara rongga hidung dan mulut gitu. Jadi udara yang masuk ini bisa dari hidung dan bisa dari mulut yang ada di dalam faring ini. Jadi udaranya bisa dari rongga hidung dan mulut gitu. Seandainya hidungnya kita mampet, maka
udara juga bisa melalui mulut gitu. Tapi itu ketika mampet saja, jika tidak mampet maka tetap melalui rongga hidung gitu. Nah, di faring ini juga bagian faring dibagi dua, yaitu trakea yang menuju ke paru-paru dan esofagus yang menuju ke lambung ya, ke lambung bagian daerah pencernaan. Kalau yang trakea itu menuju ke paru-paru, yaitu berarti sistem pernafasan ya. Nah, selanjutnya di sini ada laring. Nah, di dalam laring itu terdiri dari epiglotis, ini ya, epiglotis yang menutup atau membukanya ketika ada makanan dan udara. Jadi ini ketika ada makanan dia maka akan menutup. Jika ada udara masuk dia akan membuka gitu. Nah, itu juga terdiri dari pita suara dan jakun. Jadi di laring ini terdiri dari epiglotis juga pita suara dan jakun. Selanjutnya ini trakea. Trakea ini juga disebut batang tenggorokan. Nah, ini perbatasan antara laring ya. Jadi trakea ini terletak setelah laring gitu. Nah, setelah trakea di sini ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Ini kan masih kelanjutan ya dari trakea ya. Iya, Bu. Pecah menjadi dua. Nah, jadi ini juga ini disebut cabang gitu. Cabang trakea. Bronkus namanya. Nah, di cabang-cabang bronkus namanya bronkiolus. Nah, jadi di sini ini namanya bronkiolus. Nah, jadi dari bronkiolus ini di ujung-ujungnya ini kan ada kayak bulat-bulat gini kan. Iya, Bu. Ini namanya alveolus. Tuh. Nah, yang dua ini merupakan paru-paru, dan paru-paru itu ada dua ya. Ada Ya, Bu. paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri ya. Ini di sini paru-paru ini dilindungi oleh rusuk ya. Ini merupakan sangkar rusuknya. Di sini ini dikelilingi oleh sangkar rusuk. Dan di sini ada diafragma. Nah, selanjutnya ini di sini kita tentang mekanisme pernafasan. Nah, bagaimanakah mekanismenya kita bernafas? Nah, kita bernafas itu diatur oleh siapakah? Nah, yang mengatur kita untuk bernafas itu pastinya di otak ya. Nah, otak bagian manakah yang mengatur pernafasan kita? Nah, bagian otak yang medula oblongata. Medula oblongata itu terletak di sini di bawah tengkorak kepala ini, ada di pas bawahnya di sini. Itu bagian di sebelah situ ada bagian medula oblongata. Nah, keinginan untuk bernafas itu karena adanya rangsangan CO2 di dalam darah. Jadi bila kita tidak bernafas maka kadar CO2 di dalam tubuh itu semakin banyak, sehingga kita kalau tidak bernafas itu CO2 itu merangsang gitu untuk keluar gitu. Kayak gimana seperti ini ya. Ini kan keinginan kita pengen bernafas gitu karena sesek gitu, karena kadar CO2 di dalam tubuh itu semakin banyak gitu. Fungsinya kita melakukan pernafasan itu apa sih? Nah, fungsinya itu untuk mengedarkan darah ke Seluruh tubuh. Betul. Nah, benar. Nah, selanjutnya yaitu tentang pernafasan. Nah, pernafasan itu ada dua. Nah, selanjutnya masih tentang pernafasan ya. Nah, cara bernafas manusia itu ada dua, yaitu dengan menggunakan ada rongga dada dan perut gitu. Nah, di sini
di antara rongga dada dan rongga dan perut di sini ada dua juga pembagiannya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu terjadi ketika udara masuk dan dada ini berkontraksi. Ketika berkontraksi seperti ini kan melakukan kontraksi ya. Dalam dada itu otot-otot di dada ini berkontraksi dan udara ini masuk dan apa ya? Di sini itu dada berkontraksi, udara lebih banyak masuk ya ke dalam dada dan menyebabkan kita bernafas. Ketika kita mengeluarkan nafas ini namanya ekspirasi. Udara keluar dari hidung. Gitu. Karbon dioksidanya itu keluar, itu ekspirasi. Dada itu relaksasi dan udara itu tidak banyak masuk ya, karena kita tidak bernafas mengeluarkan, tapi mengeluarkan nafas. Gitu. Nah, sama juga yang terjadi di rongga perut atau pernafasan perut itu terjadi ketika yang inspirasi itu ketika ketika rongga perut itu berkontraksi gitu. Yang ekspirasi ketika rongga perut itu berelaksasi gitu. Jadi sama antara inspirasi dan ekspirasi yang terjadi di rongga perut dan rongga dada ini sama. Ada ekspirasinya, ada inspirasinya juga gitu. Ekspirasi itu ketika kedua rongga ini berelaksasi. Kalau inspirasi itu ketika dua rongga dada dan rongga perut ini berkontraksi. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Tidak ada, Bu. Sudah dapat difahami ya? Iya, Bu. Awas kalau dikasih soal gak tahu ya. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, Bu. Kita belajar apa sajakah hari ini? Pertama, tentang pernafasan ya. Apa yang dimaksud dengan bernafas gitu ya? Iya, Bu. Itu apa? Gak tahu itu. Mengambil oksigen. Gak tahu. Awas ya nanti ya. Ibu kasih tugas gak tahu. Ibu kasih remedi. Nah, pertama tentang pernafasan ya. Bernafas. Nafas itu ketika kita menghirup udara, memasukkan O2 dan mengeluarkan O2 ya. Nah, yang selanjutnya akan kita tentang yang pertama tentang apa itu bernafas, yang kedua alat-alat pernafasan itu ada apa saja, dan yang ketiga mekanisme bernafas, dan yang keempat perbedaan antara pernafasan rongga perut dan rongga dada ya. Nah, ya itu tadi yang alat-alat untuk bernafas ada apa saja? Ayo sebutkan. Rongga hidung. Terus. Faring. Terus. Epiglotis. Epiglotis itu ada di mana? Ada di bawah mulut. Epiglotis ini termasuk di dalam laring. Nah, selanjutnya ada trakea. Terus paru-paru kiri, paru-paru kanan. Di dalam paru-paru ada bronkus, bronkiolus dan yang alat-alat pernafasan sudah ya. Nah, selanjutnya mekanisme pernafasan itu Ibu sudah jelaskan itu bagaimana mekanismenya. Ayo. Dirangsang oleh CO2 di dalam tubuh. Karena kadar CO2 yang sudah banyak, jadi keinginan bernafas kita itu semakin bertambah. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan antara
Ada dua pernafasan di manusia itu. Ada pernafasan rongga hidung, rongga dada, dan rongga perut. Ya. Nah, pernafasan ini dibagi di dalamnya itu masing-masingnya ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, bentar. Nah, inspirasi sama ekspirasi ya. Inspirasi itu ketika rongga dada itu berkontraksi dan udara ini masuk ya, maka itu akan berkontraksi. Dan begitu pula dalam rongga perut, maka ketika inspirasi ini rongga perut itu akan berkontraksi, dan yang ekspirasi itu rongga dada akan berelaksasi dan udara ini ketika keluar. Oke? Begitu pula yang di dalam perut, yang ekspirasi di perut itu ketika di perut itu melakukan relaksasi. Oke? Ngerti? Ya. Oke. Untuk hadiahnya kalian ibu akan kasih tugas. Nah, ini dikumpulkan di minggu depan ya. Ya, Bu. Minggu depan masih tentang ini sistem pernafasan. Selanjutnya akan ke bab selanjutnya sudah. Ini di halaman 47 ya soalnya ya. Ya, Bu. Itu kerjakan di minggu depan, kalian harus kumpulkan. Mungkin minggu depannya lagi kita akan melakukan ujian ulangan maksudnya. Nah, oke, itu saja dari ibu. Jika sudah dipahami semua dan tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.